Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nur Afifah dari kelas 4A Antropologi Budaya dengan NIM 203233056 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai event budaya yang telah saya gagas guna keperluan mata kuliah pariwisata budaya yang telah diampu oleh Bapak Iip dan Ibu Wina. Nah, event kebudayaan yang telah saya gagas yakni event Tumplek Dadi Siji atau Tumji. Simak terus video berikut ini ya. Baik, dimulai dari latar belakang event. Yang pertama yaitu adanya event kebudayaan, mengolah potensi dalam sebuah daerah. Banyaknya potensi alam merupakan salah satu anugerah bagi masyarakat, khususnya masyarakat Pemalang, untuk mengembangkan pariwisata berbasis potensi kearifan lokal. Yang kedua, selain itu, minimnya wadah partisipasi kearifan lokal dalam kota Pemalang membuat penggagas event bergegas untuk menyatukan seluruh event warisan kebudayaan dan dikemas dalam event kebudayaan Tumplek Dadi Siji guna melestarikan kebudayaan atau dalam bahasa Jawanya yaitu nguri-nguri kebudayaan. Nah, tujuan dari kegiatan event ini yang pertama sebagai media perantara penggiat seni masyarakat untuk dapat mengapresiasi kearifan lokal di Kota Pemalang, dan yang kedua sebagai penggerak perekonomian pemilik UMKM di daerah. Hal ini bergerak di bidang ekonomi kreatif, dan yang ketiga menggali potensi masyarakat Pemalang untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang keempat memberikan edukasi bagi para generasi penerus tentang apa saja kebudayaan Pemalang yang patut dilestarikan walaupun di tengah gempuran modernisasi. Kemudian kita akan membahas mengenai deskripsi event Tumplek Dadi Siji ini. Apa sih Tumji? Tumji merupakan kepanjangan dari Tumplek Dadi Siji dalam bahasa Jawa yang memiliki arti tumpah. Tumplek itu artinya tumpah dan bergabung menjadi satu gitu. Nama event kebudayaan ini dapat diambil karena memiliki makna yang sangat baik. Tumplek Dadi Siji berarti tumpah jadi satu, yang menandakan filosofi sebuah persatuan yang terdiri dari banyaknya orang yang dapat berkumpul dalam satu tempat. Hal ini merupakan sebuah perwujudan kekayaan kearifan lokal yang dimiliki oleh warga Pemalang. Dengan begitu, adanya event Tumji ini dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat Pemalang dalam sebuah event kebudayaan yang berbasis pariwisata budaya. Nah, rencana dari event ini tuh akan diadakan pada 23 Juli 2022 mendatang yang bertepatan dengan Hari Anak. Karena di sini penggagas yakin bahwa anak-anak itu merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang akan melestarikan kebudayaan di masa mendatang. Dan inti dari event ini adanya sebuah workshop yang mana akan membahas mengenai nguri-nguri budaya atau bagaimana cara melestarikan kebudayaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai logo dan filosofi dari event Tumji. Yang pertama ada Gunungan Wayang. Gunungan Wayang ini memiliki desain yang mengerucut, yang mana memiliki sebuah makna kehidupan manusia. Ketika manusia semakin tinggi, mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua ada Tugu Siranduh yang berwarna merah. Hal ini melambangkan suatu lambang bangunan monumental yang ada di pusat kota Pemalang. Yang ketiga ada ornamen sulur batik. Hal ini guna melengkapi sebagai estetika. Yang keempat ada gelombang Pantai Widuri. Nah, Pantai Widuri merupakan salah satu merupakan lokus pelaksanaan event kebudayaan Tumji. Yang kelima, di atas Pantai Widuri ada Gunung Slamet. Gunung Slamet ini merupakan salah satu ikon gunung dalam logo yang melambangkan tentang letak geografis kota Pemalang yang dikelilingi dengan bukit dan pegunungan. Yang keenam ada Jaran Ebek yang berpasangan dan daun yang berpasangan. Hal ini merupakan sebuah simbol yang melambangkan dua kosmologi saling melengkapi. Dan yang ketujuh ada Keris Sitapak. Keris Sitapak di sini memiliki peranan penting karena pada masa dahulu kala di kota Pemalang ada seorang pemimpin yang menggunakan anggeman atau pusakanya yaitu keris sitapak. Dan yang terakhir ada bintang. Bintang ini melambangkan kita sebagai rakyat negara Indonesia adalah
masyarakat yang beragama. Maka dari itu logo yang terdapat dalam Eventumji itu memiliki satu keterkaitan antara satu sama lain. Berkaitan dengan strategi publikasi, hal yang dilakukan antara lain yang pertama membuat akun sosial media seperti Instagram, Facebook, website, dan YouTube sebagai media publikasi dan meliput segala event yang akan diadakan dalam Eventumji. Yang kedua, tentunya bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang untuk membuat segala konten yang berhubungan dengan event kebudayaan ini. Yang ketiga, menggunakan hashtag sebagai ciri khas agar event mudah dikenal khususnya dalam ranah dunia sosial media. Hashtagnya antara lain Pemalang Ikhlas, Orang Ngapak Ora Kepenak, dan Nguri-nguri Kebudayaan. Hal ini tidak jauh dengan dialek ngapak di kota Pemalang. Kemudian ada pun rangkaian acara yang akan diselenggarakan, yaitu adanya pra-event, event, dan pas-event. Dalam pra-event akan membahas mengenai perencanaan dan melaksanakan lomba fotografi dan videografi tentang keindahan dan budaya Pemalang. Hal ini untuk memantik adanya event kebudayaan di Pemalang agar semua halayak tahu, terutama di sosial media, dan mendapatkan impact pengunjung yang lebih banyak. Lalu kedua ada event. Di saat event atau hari H itu mengadakan workshop yang bertajuk Nguri-nguri Kebudayaan, penampilan seni pertunjukan daerah, wisata etnofood, boot camps, dan pengetahuan. Pengumuman lomba yang sebelumnya dilaksanakan pada pra-event dan membuka stand UMKM. Dan pas event kita akan mengadakan sebuah evaluasi. Adapun rundown kegiatannya yang akan diadakan hari Sabtu 23 Juli ini, yang pertama dimulai jam 8 akan diadakan sebuah opening ceremony, kemudian dilanjutkan dengan workshop mulai jam setengah 9 hingga jam 10. Lalu diadakan gelar kesenian budaya Pemalang seperti jaran ebek, tari kebo ijo, kuntulan, sintren, dan lain sebagainya. Dan di jam 12 akan dilakukan sebuah pengumuman pembagian hadiah fotografi, lalu dilanjutkan pengenalan produk UMKM dan jelajah etnofood khas Pemalang. Ada pula door prize menarik, dan jam 4 ditutup dengan adanya closing ceremony. Dan semua jadwal yang ada di sini sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi. Nah, selanjutnya ada desain poster dan tribun. Desain poster di sini melambangkan sebuah kegiatan yang mana di dalamnya terdapat keterangan tempat dan waktu yang akan diselenggarakan di Pantai Widuri pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Sedangkan tribun sendiri digunakan untuk meramaikan sosial media, memberi sebuah pertanda bahwa adanya event tumplek dari siji. Hal ini bisa menggunakan masyarakat untuk meramaikan di sosial media. Kita juga akan menyediakan merchandise yang nantinya akan dipakai juga sebagai hadiah door prize. Yang pertama ada tote bag yang akan dijual dibanderol dengan harga 20 ribuan. Selanjutnya ada juga topi dan gantungan kunci. Topi akan dibanderol dengan harga 25.000 dan gantungan kunci akan dibanderol seharga 5.000 rupiah. Kemudian ada pula merchandise kaos yang didesain dengan adanya logo Tumji, baik desain depan maupun desain belakang, yang akan dijual secara dengan harga Rp50.000. Selanjutnya pembahasan mengenai rancangan anggaran biaya. Hal ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada kebutuhan logistik, yang kedua konsumsi, yang ketiga merchandise, dan yang keempat honorarium. Yang pertama ada logistik, kita memerlukan sewa panggung yang berukuran 8 meter x 12 dengan harga 2 juta, kemudian sewa stand bazar 3 meter x 3 meter seharga 350 dan dibutuhkan 15 stand sehingga semuanya berjumlah 5.220.000. Lalu sewa sound system, kaos panitia, perlengkapan P3K, ID card panitia, baliho ukuran 4x6 meter. Semua biaya tercantum pada RAB berikut. Kemudian untuk konsumsi kami membutuhkan snack, minuman, dan makan siang.
Dan untuk merchandise, seperti yang tadi dijelaskan, ada kaos, gantungan kunci, tote bag, dan topi. Kemudian untuk honorarium sendiri, kita membutuhkan keamanan, MC, pemateri workshop, seni selendang memalang, seni sintren, seni kebo injo, seni jaran kepang, dan keroncong. Untuk seluruh harga sudah tertera di RAB dan semuanya berjumlah Rp35.515.000. Nah, kemudian di bidang sponsorship atas hasil ikhtiar, saya telah mengait Bank BCA sebagai pemberi dana. Hal ini dikarenakan BCA memiliki dana khusus yang dialokasikan untuk bidang kebudayaan, sejalan dengan komitmen BCA yang terus meningkatkan desa wisata guna sebagai pelestarian kebudayaan, dan hal ini juga sejalan dengan ragam budaya yang tersebar di Indonesia, dan BCA yakin dengan adanya seperti hal kebudayaan di bidang desa wisata itu akan meningkatkan binaan Bank BCA. Kemudian cara apply-nya, kita harus memasukkan proposal dan dikirim melalui Gmail CSR BCA. Kemudian setelah itu nanti akan ditindaklanjut oleh pihak BCA. Dan untuk yang kedua, saya telah mengait sponsor dari Explore Pemalang, yang mana Explore Pemalang ini merupakan salah satu sosial media utama yang akan membantu kegiatan Tumji. Dan kiprahnya mereka itu selalu mengunggah aktivitas masyarakat. Dan kiranya atas adanya hal ini dapat memberikan impact atau dampak membludaknya pengunjung yang akan mengunjungi event Tumji. Cara apply-nya gampang, kita hanya kirim lewat email ataupun DM ke sosial media Explore Pemalang, kemudian akan ditindaklanjuti secara lebih lanjut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.